Di tengah hutan, Milo, si kucing oranye kecil, dengan riang mengejar kupu-kupu di padang rumput yang cerah. Dengan setiap lompatan dan putaran, Milo benar-benar tenggelam dalam kegembiraan pengejaran. Kupu-kupu itu terbang semakin jauh ke dalam hutan, dan Milo, tanpa menyadarinya, mengikutinya. Langit yang semakin gelap membayangi. Saat aku menyadari bahwa aku tersesat, hutan menjadi sunyi, memperkuat perasaan ngeri yang semakin membesar. Suara gemerisik dari balik semak-semak meningkatkan kegelisahanku. Sendirian dan dicekam ketakutan, aku menghadapi kegelapan yang luar biasa. Milo berlari ketakutan sebelum terpeleset ke jurang kecil. Dia menggigil, diliputi oleh dingin dan ketakutan. Sebuah suara misterius memanggil, "Milo, Milo!" Milo berlari cepat melewati hutan gelap, suara pengejaran bergema di belakangnya. Cabang-cabang mencambuk wajah Milo, duri-duri merobek kulitnya saat dia terus maju. Sebuah cahaya jauh menawarkan secercah harapan, membimbing Milo melewati kegelapan. Milo tiba di rumah, kelelahan dan terluka, namun masih hidup. Dia melompat ke pangkuan Rara yang memeluknya erat-erat. Milo merasa aman dan dicintai, sebuah bukti keberaniannya. Toto, anjing kecil itu, menggali dengan bersemangat di dekat pohon tua, matanya bersinar dengan rasa ingin tahu. Di bawah akar-akar pohon, Toto menggali peta kuno memicu dahaga akan petualangan. Toto menerjang sungai deras, tekadnya diuji oleh arus sungai yang tak henti-hentinya. Air yang sedingin es menantangnya, sementara bebatuan licin mengancam untuk menyapunya. Meskipun sungai itu deras, Toto terus maju, didorong oleh tujuan yang tak terlihat. Toto berlari cepat melewati hutan yang gelap, udara terasa tebal dengan kabut. Dia hampir terjun ke dalam lubang besar tersembunyi. Sebuah peti harta karun terletak di dalam lubang, dijaga oleh cakar hitam besar. Suara gemerisik dan mata yang bersinar menembus kegelapan, meningkatkan kengerian. Dengan keberanian yang baru ditemukan, Toto melompat ke arah cakar hitam. Toto mengalahkan cakar hitam dan membuka peti itu. Cahaya terang keluar dari dalam peti, menerangi wajah Toto yang penuh kemenangan. Toto memandang medali keberanian di dalam peti. Hanya orang yang berhati besar yang bisa menemukannya. Toto tersenyum bangga. Dia telah membuktikan bahwa keberanian tidak mengenal ukuran. Di tengah asap dan ledakan, para prajurit berlarian, kepanikan memenuhi medan perang. Rex, seekor anjing kecil, berdiri tegak di tengah kekacauan dengan tekad terpancar dari matanya. Suara tembakan dan ledakan menggelegar, menguji keberanian Rex di tengah medan perang. Di dalam reruntuhan, tim penyelamat terperangkap. Dengan satu-satunya harapan terletak pada celah kecil di antara puing-puing. Prajurit satu berteriak, "Kita terjebak. Tidak ada jalan keluar." Prajurit dua menimpali dengan harapan yang tersisa, hanya Rex yang bisa melewati ini. Di tengah reruntuhan medan perang, Rex berlari dengan kabel komunikasi yang tergenggam erat di mulutnya. Peluru melesat di udara saat ledakan terjadi di sekelilingnya. Sebuah tembok yang runtuh mengancam akan menghancurkannya. Tanpa gentar, dia terus maju, cakarnya berlumuran darah tetapi tekadnya tak tergoyahkan. Radio tiba-tiba kembali hidup, memenuhi bangunan yang hancur dengan harapan. Seorang pekerja penyelamat berteriak, "Sinyal masuk, kita dapatkan bantuannya." Para prajurit bersorak, Rex berhasil menyelamatkan mereka. Medan perang menyaksikan perubahan keberuntungan saat tim penyelamat diselamatkan. Rex berdiri di antara para prajurit, kelelahan terukir di wajahnya, namun memancarkan kebanggaan. "Kamu adalah pahlawan, Rex!" Dalam keheningan malam, seorang laki-laki tua tidur nyenyak, tenggelam dalam mimpi indah bermain dengan Embi di taman yang cerah. Tanpa terlihat, aroma samar terbakar mulai menyebar di udara, pertanda bahaya yang halus. Sementara itu, di kamar, api mulai naik dengan rakus, melalap dinding dengan kecepatan yang mengerikan. Ambi melompat dari jendela dan bergegas menuju kamar majikannya. Ambi mengeong dengan keras, menggaruk pintu, dan menggigit spray dengan putus asa untuk membangunkan majikannya. Namun, majikannya masih tertidur, benar-benar kelelahan. Ambi melompat ke wajah pemiliknya, suara mengeongnya yang putus asa memecah kesunyian. Majikannya terbangun tiba-tiba dan mendapati asap tebal memenuhi ruangan. Kepanikan muncul saat mereka bergegas keluar rumah, melarikan diri dari kobaran api yang mendekat. Majikan dan Embi berdiri di depan sisa-sisa rumah mereka yang hangus, sebuah bukti ketahanan hidup. Majikan memeluk Ambi dengan erat, air mata mengalir di wajahnya membasahi bulu Ambi. Raungan sirine mobil pemadam kebakaran dari kejauhan menembus udara, menandakan bantuan.
Sisa-sisa rumah yang hangus berdiri kontras dengan cahaya pagi menarik kerumunan penonton. Sebuah paduan suara pujian meletus memuji MB sebagai penyelamat kecil yang lebih cepat dari alarm. MB dipenuhi dengan kebanggaan, menyusupkan diri ke kaki tuannya, menikmati kegembiraan atas perbuatan heroiknya. Di tengah hutan yang tenang, Leo, anak singa tanpa surai, bermain tanpa menyadari bahaya yang mungkin mengintai. Burung-burung berkicau dengan riang, rusa-rusa merumput dengan tenang, seolah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Angin sepoi-sepoi menambah suasana damai, tetapi bagi Leo, hutan ini adalah tempat bermain yang penuh tantangan. Suasana hutan yang tentram hancur saat para pemburu menyerbu dan memasang perangkap. Hewan-hewan merasakan bahaya yang mendekat, rusa menghilang, dan burung-burung terdiam. Leo merasakan ketegangan yang tidak menyenangkan menyebar di udara. Di tengah hutan, Leo menemukan jeratan yang mencengkeram seekor kelinci malang. Seorang pemburu mengintai dari kejauhan, mengamati setiap gerakan Leo dengan mata penuh perhitungan. Dalam keraguan yang mendalam, konflik internal terpancar jelas di wajah Leo antara belas kasihan dan pertimbangan risiko. Dengan tekad membara, Leo memutuskan untuk bertindak, berlari cepat menuju perangkap untuk menyelamatkan kelinci yang terperangkap. Leo menerjang masuk ke dalam perangkap, menggigit tali jebakan dengan giginya. Dia mengaum sekuat tenaga, suara aumannya menggema di seluruh hutan. Hewan-hewan lain mendengar aumannya dan datang membantu. Terkejut oleh raungan Leo, si pemburu menjatuhkan senapannya dan lari ketakutan. Hutan terbangun ketika burung berkicau dan angin sepoi-sepoi bertiup melalui pepohonan. Di tengah hutan yang gelap, Leo berdiri, dikelilingi oleh rasa hormat dan rasa terima kasih dari hewan-hewan hutan. Meskipun tubuhnya kecil dan tanpa surai, keberaniannya telah mengubah segalanya. Hewan-hewan lain menganggapnya sebagai pahlawan yang tak terduga.